Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hubungan momen gaya dan momen inersia. Jadi momen gaya ini kemarin nama lainnya adalah torsi. Sebelum kita masuk ke hubungan antara torsi dengan momen inersia, kita harus tahu dulu nih apa perbedaan gerak linier dan gerak melingkar. Jadi gerak linier ini bisa disebut dengan gerak translasi, untuk gerak melingkar bisa kita sebut dengan gerak rotasi. Berikut ini saya punya tabel perbedaannya. Nah, di gerak linier saya punya besaran posisi, simbolnya S satuannya meter. Untuk di gerak melingkar, namanya bukan posisi lagi, tapi posisi sudut, simbolnya theta, satuannya radian. Kalau di gerak linier, besarannya namanya kecepatan, simbolnya V, satuannya meter per sekon. Kalau di gerak rotasi, namanya kecepatan sudut. Nah, ada tambahan sudutnya. Simbolnya omega, ini bacanya omega, satuannya radian per sekon. Jadi meter tadi kan radian, kalau meter per sekon berarti bukan meter per sekon lagi, tapi radian per sekon. Tinggal diganti gitu ya, cara gampangnya lah. Kemudian saya punya percepatan, lambangnya A, satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau di gerak rotasi jadi percepatan sudut, lambangnya alfa, satuannya radian per sekon kuadrat. Kalau di gerak linier kita punya massa. Kalau di gerak melingkar, massa ini dianalogikan dengan momen inersia atau lambangnya I. Jadi kalau di gerak translasi M, kalau di gerak rotasi adalah I ya. Kemudian di gerak linier, benda itu dapat bergerak linier atau bergerak translasi itu akibat adanya gaya atau lambangnya F. Kalau yang menyebabkan benda berotasi itu apa? Nah, yang menyebabkan adalah torsi. Torsi lambangnya tau. Jadi analoginya F kalau di gerak rotasi itu adalah torsi ya. Nah, ini kalau sudah tahu analoginya, kita bisa cari rumusnya gitu loh. Saya punya rumus energi kinetik di gerak translasi itu setengah mv kuadrat. Nah, kalau di gerak melingkar atau gerak rotasi gimana? Tadi kita menganalogikan M itu dengan I. Oh, M-nya diganti I. V tadi dianalogikan dengan omega. V kuadrat jadi omega kuadrat. Oh, jadi kalau di energi kinetiknya translasi setengah mv kuadrat, di energi kinetik rotasi jadi setengah I omega kuadrat. Gitu. Untuk momentum juga gitu. Momentum di gerak translasi P sama dengan M kali V. Kalau momentum sudut, nah M tadi dianalogikan dengan I. Kalau V dianalogikan dengan omega. Berarti momentum sudutnya I kalikan dengan omega. Nah, asik kan? Kemudian gimana hubungan torsi atau momen gaya dengan momen inersia? Nah, jadi ketika benda itu bergerak translasi maka berlaku hukum 2 Newton. Nah, di hukum 2 Newton kita punya persamaan bahwasanya A itu sama dengan F per M. Dengan gerak rotasi, A itu adalah alfa kali R. A itu percepatan linier, kalau alfa itu namanya percepatan sudut. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang ini. A diganti alfa kali R sehingga F per M. Jadi kita punya rumus nih, F sama dengan M dikalikan alfa dikali R. Ini kita meninjau dari hukum 2 Newton. Kemudian kita punya rumus momen gaya. Momen gaya itu kan tau. Tau kemarin adalah perkalian F dengan R ya. Nah, kita substitusikan F-nya. Yang ini disubstitusikan ke sini. Jadi torsinya sekarang R kali M kali alfa kali R. Nah, R kan ada 2 nih, jadi R kuadrat. Jadi MR kuadrat dikalikan alfa. Ingat, kemarin MR kuadrat ini adalah besaran I. I itu MR kuadrat dikalikan alfa. Jadi kita punya rumus baru nih. Torsi sama dengan I dikalikan dengan alfa. Di mana alfa itu adalah A per R. Oke. Tau adalah torsi atau momen gaya. Kemudian I adalah momen inersia,
Alfa itu percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat. Kemudian saya punya A, percepatan linier. Jadi ada alfa, ada A ya. Kalau alfa itu ada sudutnya, kalau A ini nggak ada sudutnya. Atau bisa dilihat dari satuannya. Kalau percepatan sudut, itu satuannya radian per sekon kuadrat. Kalau A, meter per sekon kuadrat. R-nya apa, Bu? R-nya jari-jari. Satuannya meter. Oke. Nah, di sini saya punya beberapa sistem. Kita bisa menganalisis masalah ini dengan dinamika rotasi. Sebenarnya, kalian sudah pernah belajar sistem ini di kelas 10. Tapi apa perbedaannya? Kalau di kelas 10 dulu itu masa katrolnya itu diabaikan. Nah, masanya diabaikan sehingga tidak memiliki massa karena dianggap sangat kecil masanya. Tapi kalau di bab ini di dinamika rotasi, masanya tidak diabaikan sehingga nanti punya massa katrol. Nah, contoh soal Bu, oke, misalnya saya punya sistem kayak gini. Sebuah katrol pejal memiliki massa 1 kg dan jari-jari 5 cm. Jika MA sama dengan 0,4 kg dan MB-nya 0,6 kg. Tentukan percepatan linier sistem dan tegangan masing-masing benda. Kita tulis dulu nih apa aja yang diketahui. Diketahui yang pertama M katrol. M katrolnya 1 kilo. Kemudian R jari-jarinya 5 cm. MA-nya 0,4 kg. MB-nya 0,6 kg. Ditanya apa tadi? Percepatan linier. Percepatan linier itu A. Dan tegangan masing-masing benda. Berarti ada TA, ada TB. Tegangan ya, tegangan tali. Oke. Di sini yang pertama kita tinjau berdasarkan hukum 2 Newton pada benda A. Jadi kita meninjaunya benda A dulu nih. Nah, kita gambarkan gaya-gayanya. Jadi sistem kita gambarkan gaya-gayanya ya. Benda itu memiliki massa. Kalau memiliki massa pasti punya gaya berat. Nah, punya WA. Massa A punya gaya berat. Gaya berat arahnya selalu ke bawah. Karena kita memiliki MB berarti kita punya WB. Nah, kita punya WB. Kemudian di sini ada yang namanya tegangan tali. Tegangan tali itu arahnya selalu kayak gini ya. Menurut benda A, arah tegangan talinya ke atas. Kalau menurut katrol, arah tegangan talinya ke bawah. Jadi di sini ada TA. Kemudian kita juga punya TB. Kemudian kita cari nih, siapa yang bendanya bergerak ke bawah dan siapa yang bendanya bergerak ke atas. Atau kita cari arah gerak bendanya. Kita lihat MA sama MB itu besar MB. Nggak mungkin kalau MA-nya geraknya ke bawah. Soalnya yang paling besar masanya pasti geraknya ke bawah. Jadi yang bergerak ke bawah adalah MB. Yang bergerak ke atas adalah MA. Nah, kalau digambarkan kayak gini. Oke, kita kan meninjau berdasarkan hukum 2 Newton pada benda A dulu nih. Hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M kali A. Biar enak tak kotai. Nah, di kotak ini kan ada sigma F ya, berarti total gaya. Di kotak ini ada 2 gaya, siapa aja WA dan TA. Nah, yang jadikan patokan itu adalah gaya yang searah dengan geraknya. Geraknya benda A ini ke atas, sehingga yang jadikan patokan adalah TA. Karena WA ini berlawanan dengan arah geraknya, maka tandanya nanti negatif. Jadi kalau kita masukkan ke sigma F, nanti TA min W. Nah, kan tadi kan sigma F sama dengan M kali A. M di sini karena kita meninjau benda A, ya dimasukkan MA. MA kali A. Oke. Sehingga bisa kita peroleh di sini TA sama dengan MA kali A min WA ini pindah ke kanan jadi plus WA. Ini adalah persamaan yang pertama. Lanjut. Kita tinjau berdasarkan hukum 2 Newton pada benda B. Sekarang pada benda B. Nah, di hukum 2 Newton kita punya persamaan sigma F sama dengan MA. Biar enak tak kotak ini. Kotak merah ya. Di kotak merah sama ada 2 gaya. Ada WB sama ada TB. Yang dijadikan patokan siapa? Yang dijadikan patokan yang searah dengan gerak. Arah geraknya ke bawah. Oh, yang gerak ke bawah ini WB. Berarti WB min TB.
Nah, WB min TB sama dengan MB kali A. Oke, berarti di sini kita punya TB itu sama dengan, nah TB ini kan negatif, pindah ke kanan. MB kali A ini kan positif, pindah ke kiri. Jadi TB-nya positif, tapi MB kali A-nya negatif. Sehingga TB sama dengan WB negatif MB kali A. Ini adalah persamaan yang kedua. Jadi, cara yang pertama kita tinjau berdasarkan hukum 2 Newton atau yang disebut dengan gerak translasi. Gerak translasi itu berpindah tempat, Rek. Ini kan kalau gerak ke atas kan pindah tempat. Misalnya di sini pindah ke sini. Ya, berpindah tempat. Namanya gerak translasi. Kemudian kita tinjau berdasarkan gerak rotasinya. Yang bergerak rotasi siapa? Katrolnya. Geraknya muter. Muter kayak gini. Nah, tak kotai dulu biar enak. Tak kotai, nah tak kotai. Tuh, tak kasih arah geraknya ya. Nah, di sini di katrol ini ada dua gaya. Siapa aja? TA dan TB. Ini panahnya ini ya. Nah, yang searah dengan geraknya siapa? OTB. Jadi di sini nanti gaya yang searah TB yang berlawanan adalah TA. Oke, kita kembali ke rumus. Kita kembali ke rumus ini. Nah, torsi di sini karena gerak rotasi berarti kita punya persamaan sigma torsi sama dengan I kalikan dengan alfa. Nah, di mana torsi itu adalah F kali R. Karena gayanya itu lebih dari satu, berarti sigma F kali R. Kita jabarkan I-nya. I itu kan K MK kali R kuadrat. Kan K MR kuadrat, rumusnya I ya. K itu konstantanya, tergantung bendanya. Alfa tadi adalah A per R. Nah, kita masukkan sigma F-nya. Tadi yang searah itu adalah TB. Yang searah dengan gerak rotasinya itu TB yang berlawanan TA. Berarti sigma F-nya TB min TA dikalikan dengan R sama dengan K dikali MK dikali R kuadrat A per R. Nah, di sini R ini dicoret. Nah, sehingga pangkatnya hilang. Kemudian R ini dicoret sama ini. Nah, sehingga nanti jadi gini, TB min TA sama dengan K MK kali A. Ini adalah persamaan yang ketiga. Kemudian kita substitusikan persamaan pertama dan kedua ke persamaan ketiga. TB-nya diganti. Ini, TA-nya diganti ini. Oke? Oke, kita ganti ya. Berarti TB min TA sama dengan K MK kali A. TB-nya dimasukkan, TA-nya juga dimasukkan. Oke. Kemudian WB, nah ini negatif kali plus itu kan hasilnya negatif. W tak gabungkan W. Jadi WB min WA. Min MB kali A ini kalikan ini jadi negatif. Min MA kali A sama dengan K MK kali A. Oke. Kemudian W-nya tak gabung, berarti WB min WA. Yang ini tak pindah ke kanan jadi plus tandanya. Plus MBA plus MAA. Oke. Kemudian di sini saya punya. Nah, di sini kan ada A-nya semua ya. Tak keluarkan A-nya. Nah, tak keluarkan A-nya jadi kayak gini. Sehingga kita bisa mencari A itu sama dengan WB min WA per K kali MK plus MA plus MB. Nah, cara gampangnya gini, Rek. WB min WA itu sama dengan sigma F. Jumlah gaya per M translasi. Yang bertranslasi siapa di sini? Nggak mungkin dong katrol. Katrol kan tetap di sini berotasi. Yang bertranslasi itu MA dan MB. Berarti di sini sigma M trans nanti MA plus MB yang ini. Kalau M rot ini M rotasi. M yang berotasi. M yang berotasi itu pasti M-nya si katrol dikalikan K. Jadi kita punya rumus cepet, Rek. Nggak usah menjabarkan kayak gini tadi. Ruwet kan ya. Jadi saya punya rumus cepat. A itu sama dengan sigma F per sigma M trans ditambah sigma M rotasi dikalikan dengan K. K konstantanya si momen inersia. Nah, jadi kita bisa langsung menjawab soal dengan mudah. Karena kita sudah menemukan rumus cepatnya.
Oke, langsung saja kita masukkan ke rumus yang sudah kita dapat tadi. Mana ini? Kok lama? Nah, kita punya persamaan atau rumus cepatnya langsung sigma F sama dengan M trans plus M rotasi dikalikan dengan K. Sigma F-nya tadi di sini ada dua gaya, WA sama WB, yang dijadikan patokan yang searah, yaitu WB. Jadi di sini WB min WA. M trans yang bertranslasi, yang berpindah tempat, itu MA dan MB. Berarti MA plus MB. Kemudian M rotasi kali K, yang berotasi adalah katrolnya. Berarti di sini K dikalikan M katrol. Oke, kita masukkan angkanya sekarang. WB itu M kali G ya. MB kali G, M-nya 0,6 dikalikan 10. WA juga gitu, W M kali G 0,4 kali 10. K kali MK. K. Nah, di sini adalah katrol pejal. Katrol pejal ini kan bentuknya silinder pejal. Nah, silinder pejal kemarin itu K-nya adalah setengah. Jadi dimasukkan nih, K-nya setengah. M katrolnya 1 ditambah 0,4 plus 0,6. Oke, kita langsung masukkan di sini. 0,6 kali 10, 6. Min 0,4 kali 10, 4. 6 min 4, 2. Oke, di sini setengah kali 1, setengah. Setengah bisa kita ubah 0,5. 0,5 tambah 4, 0,9. 0,9 tambah 6, 1,5. Sehingga didapatkan 2 per 1,5. Kan nggak enak ya kalau koma-komaan. Kita kalikan 2, atas kali 2, bawah kali 2. 2 kali 2, 4. 1,5 kali 2, 3. Jadi diperoleh A-nya 4/3 meter per sekon. Nah, ini kurang. Ini satuannya meter per... Lulu. Kok elek ini? Hapus. Meter per sekon kuadrat. Waduh, bagus sekali tulisan saya. Oke, selanjutnya berarti kita mencari TA dan TB. Kita langsung masukkan aja ke persamaan TA sama TB-nya tadi ya. Oke, TA tadi MA kali A plus WA. Oke, kita masukkan MA-nya 0,4, A-nya sudah ketemu 4/3, ditambah WA. WA itu 0,4 kali 10, jadi 4. Sehingga diperoleh TA-nya 0,5 plus 4, jadi 4,5 Newton. Kemudian kalau mencari TB, WB min MB kali A. Kita masukkan WB-nya 0,6 kali 10, 6 dikurangi MB-nya 0,6, A-nya 4/3, sehingga didapatkan 6 min 0,8 hasilnya 5,2. Seperti ini. Contoh soal lagi, Bu. Oke, saya punya soal. Saya punya sistem kayak gini. Nah, ini soalnya. Suatu sistem terdiri dari katrol berbentuk lempeng pejal dan bermasa 2M. Berarti di sini masanya 2M. Beban bermasa M dan berjari-jari R diikat dengan tali dan dihubungkan ke katrol. Kemudian beban dilepas dari keadaan diam. Kemudian benda bergerak, bebannya bergerak. Tentukan percepatan sudut katrol. Oke. Kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Beban memiliki massa pasti punya berat W ke bawah. W. Nah, kemudian saya punya tegangan tali kayak gini, tegangan tali. Oke, sudah kita gambarkan kayaknya. Geraknya kemana? Geraknya ke bawah dong. Tadi kan dia dilepas, nggak mungkin geraknya ke atas kalau nggak ada yang narik. Oke, kemudian di sini kita preteli dulu. Kita identifikasi apa tadi yang diketahui ya. Diketahui M katrol 2M. M beban, M. Ditanya percepatan sudut atau alfa. Nah, kalau mencari percepatan sudut, kita harus mencari percepatannya dulu, percepatan linier. Berarti kita punya rumus alfa itu sama dengan A per R. Berarti kan kita harus tahu A-nya dulu, percepatan liniernya dulu. Oke, terus gimana, Bu? Ya udah, nggak usah bingung-bingung. Kita tadi punya persamaan cepatnya A itu sigma F per M trans plus M rotasi kalikan dengan K.
Iki kurang rek. Dikali K. Nah, dikali K. Oke, kita masukkan angkanya. Sigma F. Loh Bu, ini loh gayanya cuma 1. Ya nggak apa-apa, tambah enak. Nggak banyak-banyak. Gayanya cuma W aja, dimasukin W. M trans, yang bertranslasi, yang berpindah tempat siapa? Yang berpindah tempat ya, si beban. Masa bebannya M, kita masukkan. M rot, yang berotasi siapa? Yang berotasi katrolnya. Berarti M katrol. Kita masukkan 2M dikalikan dengan K. Konstanta inersia. Oke, sekarang kita masukkan. W itu kan M kali G. Jangan lupa, hati-hati di sini M yang dimaksud itu M-nya si beban, bukan M katrol ya. M kali G per M ditambah 2M kalikan setengah. Kita kalikan dulu nih yang perkalian. 2M kali setengah itu M. Jadi didapatkan MG per 2M. M-nya kita coret. Coret gecrek. Nah, gecrek. Oke, jadi A-nya ketemunya G per 2. Kita masukkan ke rumusnya si alfa. Alfa itu kan A per R. Kita masukkan A-nya G per 2. Ini bukan 9 ya Rek ya, tapi G. 9 per 2 per R. Kita ganti jadi perkalian. Nah, ini kan sama aja gini toh. R per 1. Nah, jadi perkalian sehingga diperoleh kayak gini. Kalau perkalian kan dibalik ya. G per 2 dikalikan 1 per R sehingga didapatkan 2. Didapatkan G per 2R. Nah, kurang satuan. Satuannya radian. Waduh, bagus sekali tulisannya. Radian per sekon kuadrat. Oke, lanjut. Selanjutnya tentang momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Oke. Berbicara momentum sudut, sebenarnya di sini kalian kalau di gerak linier itu sudah belajar tentang momentum linier. Nah, apa sih bedanya momentum sama momentum sudut? Momentum linier sama momentum sudut. Nah, kita tadi kan sudah punya tabel perbedaan ya antara gerak linier dan gerak melingkar. Nah, kalau massa di gerak linier tadi kan M. Kalau di inersia itu I. Analoginya kan seperti itu. Momentum itu P sama dengan M kali V. Kalau momentum sudut lambangnya L. M tadi analoginya I. Kalau V analoginya omega. Jadi didapatkan rumus momentum sudut L sama dengan I kalikan dengan omega. Kayak gini. Di mana I adalah momen inersia, omega kecepatan sudut, L momentum sudut. Nah, di sini momentum sudut itu memiliki arah karena dia merupakan gerakan vektor. Cara mencari arahnya kita bisa pakai aturan tangan kanan. Nah, ini nek dipraktekkan, jangan pakai tangan kiri, tapi pakai kanan tangan. Kayak gitu bentuknya ya. Jempol itu arah dari L dan 4 jari ini adalah arah dari kecepatan sudutnya atau arah putarannya. Nah, contoh dari sini, ini kan bendanya, kalau dari gambar ini ya, bendanya bergerak berlawanan arah jarum jam. Rotasinya, berarti arah L-nya ke atas, gitu. Nah, saya punya pertanyaan. Kira-kira nih, kenapa roda dari sepeda motor itu kalau diam, justru kalau kita naik di atasnya, itu kita jatuh. Tapi kenapa kalau roda yang bergerak justru kita nggak jatuh dari sepeda motor? Hubungannya apa sama momentum sudut ya? Coba nanti dijawab di Teams, di kolom komentar. Nanti dapat poin kalau bisa jawab ya pertanyaan. Oke. Nah, di sini saya punya persamaan momentum sudut atau L, tadi kan I kalikan dengan omega ya. Kita jabarkan menjadi bentuk yang lain. Oke. Kita punya I, itu kan kalau dijabarkan kan MR kuadrat.
Jadi L itu sama dengan mr kuadrat dikalikan omega. Dengan omega itu adalah V per R. Kita substitusikan. Sehingga didapatkan L sama dengan mr kuadrat kalikan V per R. R-nya bisa kita coret nih, pangkatnya jadi hilang, tinggal satu tok ya. Sehingga didapatkan L itu mr kalikan dengan V. Jadi kita punya rumus baru, L sama dengan mr kali V, di mana I momen inersia, omega kecepatan sudut, L momentum sudut, V kecepatan linier, R jari-jari. Selanjutnya hukum kekekalan momentum sudut. Nah, hukum kekekalan momentum sudut ini gini bunyinya. Ketika suatu benda bergerak rotasi, jika di benda itu tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, momen gaya ini kan torsi. Jadi sigma torsinya 0, maka momentum sistem itu adalah kekal atau nilainya konstan. Nah, berarti di sini bisa kita rumuskan L1 sama dengan L2. Kita jabarkan I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Nah, saya punya gambar kayak gini, Rek. Ini adalah video penari balet. Nah, kalau kita perhatikan dari awal ya, ketika tangannya direntangkan, dibandingkan ketika tangannya ditingkupkan, maka ketika direntangkan itu lebih lambat. Jadi omeganya itu lebih besar. Kalau omeganya besar, berarti I-nya yang kecil. Kalau I-nya yang kecil, berarti omeganya yang besar. Atau kebalikannya, ketika I-nya besar, omeganya kecil. Jadi, ketika tangannya direntangkan, maka di sini I-nya besar. R-nya besar ya, itu kan mr kuadrat. R-nya besar sehingga omeganya kecil. Kalau R-nya kecil, I-nya kecil berarti omeganya yang besar. Oke, sekian dari saya. Contoh soal langsung. Contoh soal. Seorang penari balet dengan kondisi kaki dan tangannya dirapatkan sejajar dengan tubuhnya, ia mampu berotasi dengan kelajuan 10 radian per sekon. Meskipun di sini dia bicaranya kelajuan, ini bukan V, tapi omega karena satuannya adalah radian per sekon. Jadi kita bisa melihat suatu besaran dari satuannya. Pada saat itu, momen inersia tubuhnya 450 kg meter kuadrat. Ketika ia membuka kaki dan merentangkan tangannya, ternyata momen inersia bertambah menjadi 900 kg meter kuadrat. Tentukan kecepatan sudut penari balet itu. Nah, yang diketahui yang pertama ya. Diketahui omega 1-nya 10 radian per sekon. I1, momen inersia tubuhnya yang tadi ya, yang pertama ini 450 kg meter kuadrat. Kemudian I2-nya 900. Bertambah menjadi 900 ini ya. Ditanya adalah kecepatan sudut penari balet itu saat ini, berarti omega 2. Langsung aja kita masukkan. L1 sama dengan L2, berarti I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. 450, omega 1-nya 10, I2-nya 900, omega 2-nya ditanya. Jadi 4500 sama dengan 900 omega. Berarti omeganya ketemu 5 radian per sekon. Oke, ini jawabannya.